Kali ini kita akan mendiskusi tentang pajak terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UMKM biasa kita sebut? Jumpa lagi kita dalam tayangan podcast Alverna. Pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah berdiskusi dengan narasumber yang hari ini juga akan membahas tentang pajak. Di mana pada sesi-sesi terdahulu kita berdiskusi tentang pajak secara umum. Kali ini narasumber kita yang tidak asing buat kita semua pemirsa, kembali dengan Pak Cornel Ginting. Selamat siang Pak Cornel. Selamat siang Mbak Frans. Apa kabar? Kabar baik tentunya. Tentunya kabar baik. Terima kasih. Pemirsa, kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang pajak, khususnya pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan UMKM. Pada sesi sebelumnya kita berdiskusi perihal pajak secara umum, terkait pajak pribadi orang perorangan, dan juga pajak badan usaha. Kali ini kita akan mendiskusi tentang pajak terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UMKM biasa kita sebut? Baik Pak Cornel, dalam kesempatan ini seperti sesi yang sebelumnya kita sudah membahas perihal subjek pajak, perorangan, badan usaha. Nah, bagaimana posisi UMKM ini terkait dengan pajak yang akan dikenakan, ataukah UMKM ini bisa dikenakan pajak? Mohon penjelasannya Pak Cornel. Iya, untuk UMKM ini kita punya dua landasan dulu ya. Pertama, secara ketentuan itu tidak ada diatur UMKM ini di PP 35. Agak berbeda ya sedikit UMKM, pemanaan UMKM yang diatur di PP 35 dengan UMKM yang dipajak. Secara umum sebetulnya pajak itu tidak mengenal istilah UMKM, cuma itu untuk penyederhanaan pengucapan saja. Karena wajib pajak itu di pajak itu yang dikenalkan wajib pajak. Nah, kalau secara ketentuan di PP 35 tahun 2021, di PP 7 ya tahun 2001 itu jadi bedakan ini. Kalau usaha mikro, kecil, dan menengah itu diaturnya di mana? Dia membedakan ya, kalau secara PP 7 tadi itu mikro itu, menengah itu, kecil itu ada dua unsur di dalam. Yang pertama dari permodalan, yang kedua dari omset. Jadi untuk yang usaha mikro itu modalnya itu maksimal 1 miliar. Ya tentunya ini di luar tanah ya dan bangunan. Kemudian ya jadi bisa jadi permodalan usahanya ya di luar tanah bangunan. Kemudian omsetnya itu paling banyak itu 2 miliar dalam 1 tahun. Itu yang disebut dengan mikro. Kemudian naik sedikit dari mikro, dia usaha kecil. Itu usaha kecil itu modalnya juga ya, modalnya itu minimal maksimal 5 miliar. Omsetnya maksimal ya antara 2 sampai 15 miliar. Lalu usaha usaha menengah ya, itu modalnya itu lebih dari 5 miliar sampai 10, omsetnya sampai 15 miliar.
Jadi kalau begitu klasifikasinya dalam konteks UMKM ini ada 3 ya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang masing-masing secara permodalan klasifikasinya pun berbeda-beda. Betul. Nah, di dalam perpajakan konteksnya sedikit berbeda. Dalam perpajakan itu tidak dikenal sebetulnya ya konteks UMKM. Tidak ada undang-undang UMKM. Tapi ini sebutan yang lazim dirinya supaya lebih mempermudah saja. Nah, kalau di pajak apa itu UMKM? Ya, perbedaannya di UMKM kalau di pajak ini tidak dikenal soal modal. Enggak ada modal. Jadi yang dikenal itu apa? Omset. Jadi batasannya ini semua wajib pajak dengan batasan omset atau peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar ya, itu yang disebut dengan usaha kecil. Nah, jadi usaha UMKM yang kita sebut itu. Jadi batasannya dia hanya omset. Jadi Pak Frans bisa punya modal bisa gede, tapi omsetnya cuman 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu masuk dalam kategori UMKM. Jadi tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan UMKM dalam kaitannya dengan perpajakan. Nah, kemudian usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal pengenaan pajak, apakah dari omset yang mereka terima atau juga pemilik UMKM-nya akan dikenakan pajak juga sebagai pajak penghasilan? Nah, jadi untuk UMKM ini gini, kita lihat dulu siapa sebetulnya yang menjadi subjek pajak dari UMKM. Ya, tentunya adalah para pelaku bisnis yang melakukan kegiatan UMKM sesuai dengan omset yang tadi. Nah, itu dulu yang menjadi subjek. UMKM ini, pajak UMKM ini dikenal itu ada terobosan mulai sejak ini diawali dengan PP 46, PP nomor 46 tahun 2013. Ya. Itu ada terobosan dari pemerintah ya, diterbitkan PP 46. Di mana disitulah dikenal batasan UMKM ini tadi. Nah, lalu tahun 2013 itu diperbaharui lagi di tahun 2018 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian diperbaharui lagi, disempurnakan lagi di tahun 2022 dengan PP 55 tahun 2022. Nah, apa perbedaan yang signifikan di antara tahun 2013, 18 dan 2022? Nah, 2013 itu sifatnya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria sifatnya mandatori, wajib, itu bukan pilihan. Jadi ketika Pak Frans punya usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar yang memenuhi kriteria-kriterianya, ya, maka Pak Frans nggak bisa memilih. Pak Frans wajib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan model UMKM tadi. Ya, dulu itu tarifnya 1%. Memang simpel, sederhana, hanya 1% dari omset. Pak Frans jual hari ini bulan ini jualnya 100 juta, ya pajaknya berarti 1 juta, 1%. Ya, jadi itu mau untung atau mau rugi ya pajaknya segitu. Nah, kemudian di tahun 2018 tentunya ada evaluasi lah ya dari pemerintah. Wah, ternyata tidak semua orang dengan omset sekian itu pajaknya 1% itu ternyata bisa besar bisa kecil. Nah, maka di 2018 itu tidak lagi bersifat mandatori, tapi boleh memilih. Mulai boleh memilih dia 2018 itu, ya. Artinya ketika saya punya omset 500 juta, ya, memang disarankannya itu menggunakan tarif UMKM. Tetapi boleh juga
Kemudian apa yang signifikan lagi? Tarifnya. Tarifnya Dari 1% menjadi 0,5%. Kemudian tahun 2022 apa yang berbeda? 2022 disempurnakan lagi. Ini orang pribadi, ya. Kalau kerja ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Lah kalau kita bisnis, ya, kalau sekarang ini PTKP kan 54 juta per tahun. Lah kalau kita jualan, ya, kita jualan 1 juta. Bayangkan kalau jualan 1 juta itu udah wajib bayar pajak. Padahal 1 juta itu kemana larinya, Pak Bans? Jadi nggak ada yang kena pajak, nggak ada yang tidak kena pajak. Maka pemerintah di tahun 2022 membuat batasan untuk orang pribadi supaya ya berimbang, ya, adil dengan para karyawan yang mendapatkan PTKP atau orang pribadi lainnya. Maka untuk yang UMKM diberikan untuk omset sampai dengan 500 juta itu belum kena pajak. Ya, itulah yang sangat signifikan di tahun 2022 perbedaannya. Baik, saudara-saudara permisa podcast Alverna, semakin menarik pembicaraan kita terkait dengan UMKM dan bagaimana prosedur pengenaan pajak terhadap pengusaha-pengusaha UMKM. Sebentar lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.